Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita segala kenikmatan, yaitu berupa nikmat iman dan Islam. Dengan dua kenikmatan ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, seorang mukmin, yang mana predikat mukmin, predikat muslim adalah sebuah predikat yang wajib seorang muslim untuk selalu istiqamah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena kita umat manusia, terutama orang muslim, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan kita wajib seorang muslim menjaga keimanan dan keislaman kita harus selalu dijaga oleh setiap orang muslim, yaitu dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah nikmat, nikmatul iman dan Islam. Semoga kita semuanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala meninggal atau mati dalam keadaan yang muslim dan husnul khatimah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang lalu kita masih berada pada yaitu tentang fiqhul sunnah lin nisa, yaitu pembahasan tentang masalah fikih sunnah untuk para wanita. Dan kita telah membahas tentang bagaimana seorang wanita, cara berpakaian, dan pakaian seperti apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh agama. Jadi agama kita, agama Islam ini adalah agama yang sempurna, bahkan cara berpakaian pun diatur oleh agama, oleh Islam, oleh syariat kita. Jadi bukan saja kita itu bebas dalam berpakaian, tidak. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, sama. Laki-laki, perempuan, cara berpakaiannya juga diatur oleh Islam. Ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang tidak luput dari ajaran Islam. Apapun itu jenis kelakuan, apapun itu jenis pekerjaan, apapun itu jenis sosial manusia, Islam telah memberikan jalan. Islam telah memberikan batasan-batasan sehingga kita tidak bisa loncat kepada perkara yang dilarang oleh agama. Masalah pakaian contohnya. Islam telah mengajarkan pakaian seorang muslimah harus seperti ini, seperti ini, seperti itu, dengan syarat-syarat yang tertentu.
Dan pakaian seorang muslim, laki-laki juga harus seperti ini. Harus tidak boleh israf. Kalau laki-laki tidak boleh musbil dan lain sebagainya. Artinya penampilan seorang muslim itu juga diatur oleh agama. Pendengar dari Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus terhadap kaum muslimah, yaitu wanita muslim, adalah masalah pakaian, adalah masalah yang menurut kita adalah prinsip ya. Bagaimana kehormatan seorang perempuan itu dipandang bagus? Pertama adalah karena pakaiannya. Tidak heran orang itu mengecap seorang wanita dengan wanita yang tidak benar ketika dia menampakkan pakaian yang tidak sesuai dengan ajaran. Bahkan meloncat terlalu jauh dari ajaran Islam, sebagaimana Islam mengajarkan cara berpakaian seorang muslimah. Dan tidak sedikit juga seorang muslimah dicap sebagai muslimah yang baik, itu awalnya dari bagaimana cara berpenampilan. Ketika dia berpenampilan dengan sesuai yang agama inginkan, sesuai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, secara tidak langsung dia menggambarkan bagaimana kepribadiannya, bagaimana agamanya. Pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus al-akhwat, kita telah berbicara kemarin tentang masalah syarat-syarat tentang pakaian seorang muslimah. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan berbicara lanjutan dari pakaian seorang muslimah itu seperti apa. Yang pertama adalah tentang hukum, apakah seorang muslimah boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra? Boleh apakah tidak? Nabi SAW mengharamkan sutra atau pakaian sutra bagi laki-laki, itu haram. Nggak boleh seorang laki-laki memakai pakaian sutra atau yang terbuat dari sutra. Dalam kitab ini dijelaskan, qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallif hafidhahullah subhanahu, i'lami ukhti muslimah annahu yahillu lin-nisa'i lubsul harir. Bahwasanya seorang muslimah itu diperbolehkan memakai baju yang terbuat dari sutra. Boleh, tidak mengapa. Wala yahillu rijal, tapi tidak halal atau haram hukumnya seorang laki-laki memakai baju yang terbuat dari sutra. Ustaz, anak mampu Ustaz kalau beli baju walaupun dari sutra. Semua baju anak seandainya dari sutra anak mampu. Walaupun kita mampu seorang laki-laki untuk membeli baju yang terbuat dari sutra semuanya, tapi agama memberikan batasan, laki-laki tidak boleh memakai sutra. Nanti bagi laki-laki memakai sutra nanti di surga. Karena pakaian laki-laki di surga adalah yang juga terbuat dari sutra. Sutra asli. Bukan campuran seperti yang ada di Indonesia. Yang ada di dunia ini. Yaitu sutra yang asli itu yang ada di surga. Kata Nabi SAW, hadis yang sahih, hurrima libasul harir ala dhukuri ummati, kata Nabi. Diharamkan bagi laki-laki umat Nabi Muhammad SAW memakai baju yang terbuat dari sutra. Tidak boleh, haram hukumnya. Sebagaimana laki-laki juga haram hukumnya memakai perhiasan dari emas. Memakai cincin, memakai gelang, kalung. Terlebih adalah hal-hal yang menyerupai wanita. Memakai perhiasan yang terbuat dari emas bagi laki-laki haram hukumnya. Tapi bagi wanita boleh. Sama seperti ini. Sama seperti memakai sutra. Memakai sutra bagi perempuan hukumnya boleh dan haram bagi laki-laki. Wa uhilla li inathihim, dan dihalalkan bagi perempuan-perempuan umat Nabi Muhammad SAW memakai sutra. Wa an Ali radhiyallahu taala anhu, ini juga larangan bagi kaum muslim atau laki-laki untuk memakai sutra. Hadisnya adalah hadis Ali radhiyallahu taala anhu, hadis Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu qala, kasani Rasulullah SAW hullata sayra.
Wa kharajtu biha fara'aitul ghadaba fi wajhi. Wa syaqaqtuha khumran baina nisa'i. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menghadiahkan sebuah sutra kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ketika itu Ali radhiyallahu taala anhu memakai baju tersebut atau memakai kain tersebut yang terbuat dari sutra. Tapi kata Ali radhiyallahu taala anhu, fa kharastu biha wa ra'aitul ghadab. Ketika aku memakai baju tersebut, saya melihat dari wajah Nabi Muhammad SAW menunjukkan Nabi SAW marah. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib memakai baju dari sutra. Artinya Nabi SAW mengingkari Ali bin Abi Thalib memakai baju sutra. Wa syaqtuha khumran baina nisa'i. Kemudian aku membagikan kain dari sutra itu kepada wanita-wanita. Di antaranya adalah Fatimah binti Rasulullah SAW, yaitu istrinya. Kemudian Fatimah binti Fatimah dan juga Fatimah ibu dari Fatimah binti Asad, yaitu ibu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian Fatimah binti Hamzah binti Abdul Muttalib. Artinya dibagiin kepada mereka. Artinya kain yang terbuat dari sutra hanya halal bagi perempuan saja. Wasadalla bihi ala jawazi lubzil mar'ah al-harir as-sarf bina ala anna al-hulla sayra wa hiya allati takunu min harir as-sarf. Dan menunjukkan bahwasanya pakaian atau kain yang terbuat dari sutra itu halal bagi wanita. Ya, jadi bagi para wanita tidak boleh diperbolehkan atau tidak mengapa memakai baju yang terbuat dari sutra. Itu perkara yang pertama yang berkait tentang masalah pakaian seorang wanita. Kemudian yang kedua yaitu dzailu thawbil mar'ah. Yaitu pakaian seperti kain lebih yang ada di belakang baju perempuan atau apa ya? Seperti bukan selendang. Artinya kainnya ada yang lebih di belakang. Boleh nggak perempuan memakai baju yang mana kainnya itu sampai nyeret ke lantai? Ya, ada ekornya di bawah. Boleh nggak? An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat li Rasulillah SAW hina dzukira al-izar fal mar'atu ya Rasulullah qala tarakhi shibran. Qalat Salamah idza yankashifu anha qala fadhira'an fala tazidu alaih. Nah, jadi boleh seorang perempuan melebihkan kainnya agar tidak terlihat apa? Agar tidak terlihat kakinya. Batasannya bagaimana? Kata Nabi SAW pernah memberikan batasan yaitu shibron, satu jengkal. Yaitu satu jengkal dari ujung betisnya. Ya, satu jengkal dari ujung betisnya. Kemudian kata Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kalau satu jengkal seandainya takut terbuka kakinya, ya takut terbuka dan terlihat kakinya, lebih-lebih terlihat betisnya, kata Nabi SAW, fadhira'an fala tazidu alaihi, maka boleh dipanjangkan satu dhira. Ya, satu dhira. Dan jangan lebih dari satu dhira. Ini kata Nabi SAW. Jadi wanita boleh memanjangkan pakaiannya agar tidak terlihat kakinya. Dan ini dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kakinya seorang perempuan adalah aurat dan harus ditutupi. Kakinya seorang perempuan adalah aurat. Makanya sering Anda sampaikan kepada para santri ya, yang perempuan, agar selalu memakai kaos kaki. Agar selalu memakai kaos kaki yang panjang. Karena kaki ada termasuk aurat. Bagaimana kaki dilihat oleh para lelaki? Itu. Jadi wanita tidak mengapa isbalus thawb, memanjangkan baju, tapi tidak boleh bagi siapa? Bagi laki-laki.
Itu adalah yang kedua. Ya, artinya perempuan boleh memanjangkan bajunya paling panjang, yaitu 1 dhira' dari betisnya. 1 dhira' itu satu hasta ya. Dan agar apa? Agar tidak terlihat kakinya dan juga agar tidak terlihat betisnya. Kemudian yang ketiga, lubsul mar'ah al-bantalun. Boleh nggak seorang perempuan memakai celana? Boleh nggak seorang perempuan memakai celana? Celana jeans atau semua jenis celana. Al-bantalun mimma butula bihi katsirun minan nisa. Hadanahu Allah fahuwa wa in kana yastul aurah illa annahu yasifna wasfan muhayyajan lil gharais wa musiran lisyahwah. Boleh nggak perempuan memakai bantalun? Ya, yang sekarang terkenal dan sangat banyak sekali wanita zaman sekarang, wanita muslimah memakai bantalun, yaitu celana. Apabila celana tersebut, yang mana celana tersebut ketat, kemudian celana tersebut menggambarkan bagaimana tubuhnya, maka ketika itu memakai celana hukumnya haram. Ya, tidak boleh dia memakai celana. Ya, apalagi dengan warna-warna, ya, warna-warna yang bisa memikat seorang laki-laki untuk melihatnya. Ya, jadi laki-laki ketika melihat seorang wanita yang memakai celana, ya, kemudian celananya tersebut membentuk tubuhnya, kemudian menarik perhatian laki-laki, maka ketika itu tidak boleh dia memakai celana. Tetapi kalau seandainya dia memakai celana untuk baju dalam, ya, seandainya dia pengen pergi memakai abaya dan naik motor seandainya, agar takut tersingkap baju abayanya, maka tidak mengapa, ya, maka tidak mengapa. Bahkan sebagian celana itu lebih parah apabila dipakai seorang wanita daripada dia membuka sebagian dari auratnya. Karena ketika dia memakai celana yang sangat ketat, maka dia masuk kemana? Ke ancaman yang disabdakan Nabi SAW, kasiyatun ariyat. Dia pakai baju tapi seolah-olah dia telanjang, kata Nabi SAW. Yang mana kata Nabi SAW, dia tidak bisa mencium bau surga, walaupun bau surga bisa tercium dengan jarak yang sangat jauh, kata Nabi SAW. Pendengar Nabi Allah Subhanahu wa taala, ini perlu diperhatikan untuk para muslimah agar tidak terjerumus dan tidak terbawa oleh tren zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Maka ketika dia memakai celana, maka harus diperhatikan apakah celananya tersebut membentuk tubuhnya, apakah tidak. Kalau seandainya tidak membentuk tubuhnya, bahkan mungkin lebar, zaman sekarang banyak, ya, artinya pakaian-pakaian yang berbentuk celana, tapi memang biasanya khusus untuk olahraga dan sebagainya, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dengan celana tersebut dia terbentuk tubuhnya, maka hukumnya haram. Walidzalika la yajuzu lil mar'ah lubsul bantalun. Maka ketika itu tidak boleh dia memakai celana bagi wanita. Allahumma illa idza labisathu li zawjiha ma lam yakun musyabihan libasir rijal. Kecuali kalau seandainya dia pakai celana tersebut di depan suaminya, maka tidak mengapa. Selama celana tersebut adalah tidak menyerupai celana laki-laki. Wala takhruju bihi amamal maharim fadlan 'anil janib. Tetapi jangan dipakai untuk apa? Untuk laki-laki lain yang walaupun itu mahramnya. Celana yang sangat ketat tapi dipakai bertemu dengan siapa? Dengan kakaknya, kemudian dengan adiknya yang laki-laki atau pamannya, yang mana itu adalah sangat tidak baik, ya, tidak baik. Boleh di depan suami, tapi jangan di depan yang lain walaupun itu mahramnya, karena ada batasan-batasannya nanti. Itu. Wala ba'sa an talbasul mar'a tahta al-iba' as-satira fa innahu a'wan ala 'adam takasyuf la siyama inda rukubi sayyarah wa nahwi dzalik. Tapi tidak mengapa dia memakai bantalun atau celana tersebut untuk apa? Untuk rangkepan, kalau bahasa kita, ya, untuk rangkepan agar tidak
ketika dia naik mobil, naik motor tersingkap, akhirnya kelihatan betisnya atau kelihatan kakinya. Maka tidak mengapa dia buat daleman. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal yajuzu lil mar'ah lubsul ka'bil ali. Boleh nggak bagi perempuan dia memakai sepatu yang tinggi? Ya. Sepatu atau sandal yang tinggi. Boleh nggak, apakah tidak? Artinya tinggi yang mana tumitnya tinggi. Boleh apakah tidak? Hadisnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, kana rijal wan nisa fi bani Israil yusalluna jami'an fa kanat al mar'a laha al khalil talbasul qalabaini fatulu bihima li khaliliha fa alqa alaihinna al hayd. Laki-laki dan perempuan dulu Bani Israel zaman dahulu, kalau dia pergi untuk sholat, ya ke masjid, wanita-wanitanya itu pakai apa? Ka'bil ali. Pakai sepatu atau sandal yang sangat tinggi. Bahkan sandalnya mungkin ditambahi apa? Kayu agar tinggi. Jadi seolah-olah dia dengan para laki-laki sama tingginya. Sama tingginya. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Melarang mereka untuk datang ke masjid. Dari hadis ini dijelaskan, ya, dijelaskan bahwasanya wanita tidak boleh memakai sepatu, memakai sandal yang tinggi. Fadh-dhahir fi amril ka'bil ali anna al-mar'ata idza kanat tattakhidhu kay tatasharraf lirrijal wa yaraha ar-rijal yahrum lubusuhuma. Dari hadis ini menjelaskan apabila seorang wanita memakai ka'bil ali, sepatu yang tinggi atau sandal yang tinggi, tattakhidhu kay tatasharraf lirrijal, agar dia ini terlihat oleh laki-laki bahwasanya dia tidak pendek seandainya. Dan agar laki-laki melihat itu tertarik kepada dia. Maka ketika itu dia tidak boleh memakai ka'bil ali, memakai sandal tinggi seperti ini. Tapi kalau seandainya dia memakai hanya saja memang tidak untuk gaya-gaya ya. Tidak untuk gaya-gaya. Kemudian memang maslahatnya lebih banyak. Kalau seandainya dia pakai itu, ya seandainya dia punya lemari atau punya rak sepatu yang tinggi, dengan pakai sandal itu dia bisa terjangkau, atau dia di sekolah ketika dia pakai sepatu yang tinggi dia bisa menulis jawaban tulis dan sebagainya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia pakai sepatu yang tinggi atau sandal yang tinggi karena untuk gaya-gayaan, ya gaya-gayaan, bahkan mungkin untuk memikat para laki-laki karena dia agar tidak dianggap dia adalah wanita yang pendek, maka itu tidak boleh. Ya, maka itu tidak boleh. Dan juga dengan dia memakai sandal atau sepatu yang tinggi itu akan membuat cara jalannya dia itu akan akan berbeda. Ya, mungkin bisa lenggak-lenggok atau sebagainya. Dan itu akan mencuri perhatian seorang laki-laki. Mencuri perhatian seorang laki-laki. Atau mungkin dengan sandalnya atau sepatunya yang tinggi tersebut, suaranya itu kencang biasanya ya. Ya kalau kita kemana, ke mall seandainya ya, kita perhatikan orang-orang yang sepatu yang tinggi atau sandalnya tinggi itu suaranya kayak suaranya kuda. Akhirnya para laki-laki melihat dan memperhatikan itu. Maka ketika itu tidak, fala yang bagil mar'ah, maka semestinya perempuan tidak perlu memakai sandal atau sepatu yang seperti itu. Itu adalah tentang penjelasan bagaimana cara pakaian perempuan dan syarat pakaian perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah libasul mar'ah amama maharimiha. Pakaian perempuan di depan mahramnya. Bagaimana? Ya, pakaian perempuan di depan mahramnya. Jadi akan berbeda pakaian wanita di depan mahram dan pakaian wanita
selain mahram. Sudah kita jelaskan kemarin, pakaian wanita untuk al-ajanib, untuk laki-laki yang bukan mahramnya, itu adalah semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dengan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan kemarin tentunya ya. Tidak boleh dia sempit, kemudian warnanya jangan sampai warna yang mencolok. Kemudian harus menutupi semuanya. Ya, kakinya, kemudian rambutnya jangan sampai ada yang keluar. Kemudian lengannya. Jangan, lengan termasuk aurat. Lengan jangan sampai terlihat ya. Kalau zaman sekarang baju kadang cuma sampai sini wanita. Itu akhirnya lengannya ini kelihatan. Itu tidak boleh. Ya itu juga tidak boleh karena ini juga termasuk aurat. Bagaimana seorang ukhti muslimah? Setiap aurat yang ditampakkan oleh seorang wanita muslimah, kemudian aurat tersebut dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka dosanya akan berlipat. Semakin banyak yang melihat, maka semakin berdosa. Semakin banyak dosanya. Apalagi melihat dengan at-talazzud, dengan menikmati, menghayati dan sebagainya, akan lebih banyak lagi dosanya. Maka itu harus diperhatikan. Maka harus dengan dilogika ya. Dilogikakan seperti ini. Setiap kali saya menampakkan aurat di depan para laki-laki yang bukan mahramnya, maka dihitung satu dosa. Itu kalau satu laki-laki. Kemudian dua laki-laki, dua dosa. Dan berapa laki-laki yang melihat, maka juga akan dilipat dosanya. Dan masalah ini tidak hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya secara langsung. Ketika kita mengupload di media sosial seandainya. Di media sosial yang mungkin ribuan orang bisa melihat tanpa terbatas. Dan dari semua mata yang melihat itu adalah sebuah dosa yang dibebankan kepada muslimah tersebut. Tentu yang melihat juga berdosa. Tapi yang lebih banyak adalah yang memosting tersebut, yang memajang, yang menjadikan sebagai status, yang menjadikan sebagai profil dan sebagainya. Itu harus diperhatikan untuk muslimah, terutama adalah para siswa ya. Para siswa agar memperhatikan masalah ini. Agar tidak kita itu dosa jariyah. Yang mana yang kita inginkan adalah amal jariyah, amal soleh yang jari, yang selalu kita diam tapi kita mendapatkan pahala. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai kita diam, tidak mengerjakan apa-apa, tapi terus dosa akan ngalir kepada kita karena masalah aurat seperti ini. Agama menyuruh atau mengarahkan masalah aurat ini bukan agama ini merendahkan wanita, tidak. Bahkan dengan masalah ini seorang wanita diangkat derajatnya oleh agama, diangkat derajatnya dalam Islam. Agar tidak sembarangan orang memperlakukan wanita. Agar tidak sembarangan seorang laki-laki menilai seorang wanita. Bukan dikasih batasan-batasan sehingga dia merasa tidak bebas, tidak. Bagaimana kita melihat seorang perempuan yang ada di luar sana yang mereka hanya memakai baju cuman untuk sekedar pakaian saja. Dilihat sana sini dan sebagainya. Na'udzubillah kalau seandainya bapak atau suaminya tidak ngerasa itu sebagai hal yang sangat besar. Dianggap biasa, bahkan dianggap sebagai modis, fashion dan sebagainya. Na'udzubillah. Dayus itu termasuk orang yang tidak ada sifat kecemburuan buat keluarganya. Yang mana itu juga termasuk perkara yang luar biasa dalam agama. Istri dan anaknya dalam keadaan yang tidak menutup aurat tapi dia santai-santai saja. Bahkan mungkin bangga. Seorang ibu, seorang kakak melihat adiknya atau anaknya yang Masya Allah, Allah berikan wajah yang begitu indah tetapi ditampakkan kepada yang bukan tempatnya. Na'udzubillah. Semoga kita semuanya
dijadikan orang yang selalu istiqomah dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai di sini saja pertemuan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا